Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali untuk mengawali ta'lim kita di hari ke-15 bulan Sya'ban 1441 Hijrah. Kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya semoga Allah mengangkat wabah virus COVID-19 atau yang dikenal dengan corona secepat mungkin, sehingga dengan izin Allah kita bisa menikmati hari-hari ibadah kita, khususnya puasa Ramadan di tahun ini. Semoga lebih menambah kekhusyuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, seperti saya pernah sampaikan bahwa di pertemuan-pertemuan yang lalu saya pernah menjanjikan untuk membahas persiapan menghafal Quran khusus untuk di bulan Ramadan dengan metode karantina 30 hari 30 juz dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mohon maaf bahwa belum sempat terwujud di hari-hari kebelakang karena seperti saya sampaikan dalam beberapa tayangan lewat media sosial kita bahwa kami sedang fokus bersinergi setidaknya untuk meringankan tugas gugus COVID-19, baik itu nakesnya ataupun di pihak-pihak stakeholder pemerintahan atau juga masyarakat, sehingga apa yang kita hadapi terasa lebih ringan, dan yang paling penting adalah ikhtiar kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ibadah kita ketika menyikapi hal-hal yang Allah ujikan kepada kita semua. Baik, sebelum kita memulai, seperti biasa saya ingin ingatkan terlebih dahulu supaya Anda bisa fokus maksimal, karena apa yang akan kita pelajari begitu penting dan akan sangat nanti dibutuhkan ketika praktek mulai kita jalankan. Karena itu, siapkan baik-baik diri kita, hati kita sepenuhnya, dan perlengkapan sebelum kita memulai hafalan kita. Yang pertama, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu bahwa mutlak diperlukan beberapa perlengkapan untuk memulai program karantina kita di bulan Ramadan, yaitu yang pertama mushaf Jika Anda sudah memiliki yang at-taisir mushafnya, maka ini akan lebih baik. Bila pun belum ada bersama Anda, setidaknya Anda bisa memiliki mushaf standar. Standar mushaf Uthmani yang standar, saya katakan standar 30 juz tentunya, 114 surah yang formulasinya jadi setiap satu lembar ini, ini kalau saya sebut satu lembar berarti seperti ini ada 2 halaman, 1 kemudian 2 setiap satu lembar ini ada 2 halaman yang setiap halamannya itu terdiri dari 15 baris. Jadi kalau kita hitung 15 baris teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Jadi setiap satu halaman 15 baris. Kemudian kecuali di Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Kecuali Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Jadi ini tidak termasuk Al-Fatihah dan halaman pertama. Ingat, saya koreksi, halaman pertama Al-Baqarah. Jadi bukan surah Al-Baqarah, halaman pertama surah Al-Baqarah, yaitu ayat 1 sampai 5. Selebihnya kembali kepada 15 baris. Baik, ini bagian yang pertama. Jadi jangan khawatir kalau Anda pun belum sempat mendapati ini, mushaf at-taisir yang versi 30 juz, Anda bisa dapatkan mushaf yang umum pada umumnya. Ini kami tidak akan mencetak lagi mushaf yang ini karena kita akan mencetak versi yang baru. Kita sedang siapkan versi baru hasil riset kami untuk lebih memudahkan dari yang sebelumnya, dan terasa nikmat ketika kita mulai baik menghafal ataupun bermurajaah. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba hadirkan. Ini satu. Yang kedua, bagi teman-teman yang sudah memiliki buku MZN Muslim Zaman Now, ini halaman pertama berisi teori. Sebelum Anda mencoba untuk menghafal simulasi di sini, ini halaman-halaman pertama ini akan sangat bermanfaat, terutama bagi yang belum bergabung pada daurah-daurah sebelumnya. Anda mutlak mesti membaca ini dulu, karena saya tidak akan memulai di bahasan ini menerangkan kembali tentang motivasi menghafal Quran. Jadi Anda harus belajar dulu, baca dulu ini, apa keutamaan menghafal Quran, apa yang dijanjikan, sehingga menghadirkan motivasi untuk kita dan menghadirkan semangat yang kuat ketika kita akan memulai membaca Al-Quran. Jadi ini
Anda dapatkan. Kalau ini tidak juga dicetak lagi karena saya sudah membuat versi yang baru dari sini. Jadi saya satukan ke dalam buku yang ini dan diberi nama spesifik metode At-Taisir. Jadi ada tambahan spesifik di sini. Jadi teori yang di sini saya pindahkan ke sini. Ya, kemudian sebagian besarnya ya. Jadi yang teori-teorinya pindahkan ke sini, saya tambahkan khusus di halaman 49, 50, 51 sampai dengan 53 ya. Jadi di sini ada tambahan metode karantina. Jadi kalau di sini tidak ditambahkan metode karantina, di sini setelah banyak kita adakan praktek, kemudian juga karantina, ada hal-hal yang kita dapatkan di lapangan yang mungkin masukan-masukan supaya kita bisa kemudian masukkan kepada buku yang belum ada di MZN. Jadi kita tampilkan di sini khusus metode karantina 30 juz seperti apa dan ditambah dengan informasi seputar At-Taisir Learning Center. Kemudian yang terakhir ini satu mushaf tadi MZN. Kalau Anda belum ada, belum punya, Anda bisa dapatkan yang ini. Nanti tinggal ke Akhyar Store aja ya, Anda masuk ke Akhyar Store, kemudian Anda dapatkan ini ya. Ini akan kita gunakan dalam setiap pelajaran kita. Ya, dan ini semua stok yang ada di Akhyar Store. Ya, paket untuk ini saya tidak mengambil spacer pun. Ya, jadi setiap stok, semua stok yang ada sekarang di Akhyar Store ini metode ini dan dipaketkan dengan Wahasnot, itu saya tidak mengambil sedikit pun. Itu semua yang dihasilkan kita alihkan kembali dalam bentuk donasi berupa APD, ada masker, ada bilik disinfektan, ada juga sembako yang kita serahkan kembali kepada masyarakat dan pihak-pihak membutuhkan. Jadi Anda dapat double di sini, satu bisa belajar Quran, dapat bukunya, dan insya Allah dapat pahala sedekah ya untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Baik. Terakhir, nanti kalau sudah hafal 30 juz dengan izin Allah atau pas murojaah, nah ini akan sangat dibutuhkan yang ini. Ya. Ini murojaah zaman now, ini saya riset khusus, isinya spesifik untuk membantu kita hafal Quran dengan kecepatan ya 1 detik ya ketika disebutkan, plus dengan nomor, dengan posisi. Ini untuk murojaahnya ada di sini. Jadi nanti kita kalau sudah lancar ini, kita akan pindah ke sini untuk pelajarannya, bagaimana menggunakan mushaf ini. Ya. Ini pun ada stoknya, hanya stok wakaf, nanti saya satukan. Jadi ada 2000 dan hasil itu pun 2000 buku ini saya tidak mengambil sedikit pun karena digunakan untuk keperluan renovasi atau pembangunan masjid. Ini kita salurkan kembali. Semoga berkah semuanya dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sudah ini semua kita dapati, sekarang kita mulai fokus dulu untuk pengantar teorinya. Ini bagian pertama dari apa yang akan kita pelajari. Kita niatkan karena Allah, mudahkan hati kita, fokuskan, dan kita mulai dengan sama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyiapkan diri pada program menghafal Quran, khususnya ingin mendapatkan 30 juz selama bulan Ramadan, berlangsung kurang lebih selama 30 hari, maka bagian pertama ini akan membahas tentang persiapan diri ya secara singkat dan ta'aruf Al-Quran. Ta'aruf Al-Quran. Ya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki buku tadi, baik MZN ataupun yang metode At-Taisir, ini bisa langsung buka saja, ya ada di sini. Tapi saya akan terangkan dengan lebih mendetil dalam kesempatan kali ini. Di sini ada di halaman 48 untuk Ta'aruf Al-Quran, sedangkan persiapan dirinya pada halaman-halaman sebelumnya. Saya ingin berikan hal yang lebih detil dari apa yang saya tuliskan. Yang paling penting dalam persiapan diri adalah 3 hal yang paling utama. 1 adalah niat yang serius. Jadi ketika kita ingin mulai menghafal Quran dan ada harapan ingin dimudahkan oleh Allah dengan cepat, apakah 30 hari kah, 25 hari kah, 18 hari kah, atau Allahu a'lam seperti apa cepatnya Allah berikan kepada kita, maka hal pertama yang sangat mendasar adalah kita mesti memang betul-betul niatkan dengan serius. Nah, niat ini nanti yang akan menghadirkan perbedaan dengan orang-orang yang hanya sekedar ingin saja. Jadi saya pernah sampaikan, ada ingin, ada tekad, ada niat, itu beda. Kalau ingin, semua ingin.
Apakah Anda ingin jadi penghafal Quran? Ingin, tapi tidak semua yang punya keinginan punya tekad. Ingin iradah, tekad, azam. Ya, siapa yang bertekad? Saya bertekad tahun depan hafal, tapi tidak semua yang punya tekad itu punya niat. Ya, jadi orang yang berniat itu pasti nanti dari niatnya akan menurunkan apa yang disebut dengan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh. Dia akan kelihatan kalau orang berniat itu tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat, ya. Kemudian keyakinannya memuncak, serius dalam mengerjakannya. Ini yang pertama, betul-betul niatkan serius, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pentingnya. Ya. Awas hati-hati. Saya tegaskan, jangan karena dunia buang. Niatkan karena Allah, maka nanti Allah yang akan memudahkan dan membimbing kita bagaimana menikmati hafalan Quran yang dimaksudkan. Kedua, fokus. Ya, ini yang paling penting. Setelah niat, fokus. Jadi kalau memang Anda ingin maksimal mengerjakan apapun, maka harus fokus. Ya, di fotografi kalau ingin bagus hasilnya, fokus kepada objeknya. Masak kalau ingin bagus rasanya, fokus dengan semua hal yang terkait dengan objek yang akan dimasak. Ya, apapun yang dikerjakan dengan fokus pasti berhasil. Karena itulah ketika Anda akan mulai menghafal, maka mesti fokus. Ya, dan fokus itu pasti akan menghadirkan perangkat yang dibutuhkan dan menepikan hal yang tidak diperlukan. Apa yang dibutuhkan? Mushaf, ya. Apa yang dibutuhkan? Motivasi, buku, ya. Ya, untuk murajaah. Yang tidak dibutuhkan apa? Nah, handphone nanti tepikan dulu. Ya, handphone tepikan dulu. Hal-hal yang mengganggu tepikan dulu. Jadi kalau Anda sudah konsisten dengan ini, niat bagus, fokus ada. Untuk menikmatinya bagian terakhir, ingat betul-betul. Ya, ingat betul-betul. Jadi Al-Quran ini kan semua kita menyadari, ya, bahkan kita sendiri juga sudah sepakat, ini firman Allah. Firman Allah yang disampaikan kepada seluruh hambanya tanpa kecuali, ya, melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasul yang paling mulia, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi ini firman Allah untuk semua manusia. Artinya sepanjang kita manusia, maka firman ini untuk kita. Dan dinamai dengan surat Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Maka yang terakhir, hadirkan rasa. Di dalam diri kita saat mulai berinteraksi dengan Al-Quran, baik mulai membaca, apalagi mulai menghafal, rasakan bahwa itu surat-surat yang ditujukan oleh Allah kepada kita. Baik, saya mau gambarkan begini. Jika Anda mencintai orang-orang terdekat Anda, dan lama tak nampak, tak terlihat, apakah itu istri, suami, ataukah anak-anak kita yang sekolah jauh, kemudian berkirim surat, SMS kah, WhatsApp kah, kirim email kah, atau bahkan dulu surat-surat berperangko, bukankah Anda merasa bahagia? Bukankah Anda menikmati membacanya? Bukankah setiap hurufnya, bahkan kemudian Anda hafalkan, Anda simpan baik-baik suratnya? Nah, ketika Anda merasakan dan hadir dalam suasana apa yang Anda baca itu, yang ditujukan kepada Anda itu, maka baru baca pun, itu memori kita akan cepat menangkapnya dan menyimpan di dalam tempat yang sangat mudah untuk dihadirkan ketika kita membutuhkannya. Itulah sebabnya banyak orang yang ketika merasa cinta, ya, terhadap sosok tertentu dari pasangannya, kemudian dari anaknya, kerabatnya, lalu menuliskan sesuatu, dia akan mudah mengingat kapan ditulis, tahun berapa, jam berapa, hari apa, isinya seperti apa, paragrafnya bagaimana, kualitas kertasnya seperti apa. Jadi kalau surat manusia saja begitu mudah Anda ingat dan Anda rasakan ketika hadir Anda di dalamnya, maka bagaimana dengan Al-Quran yang mukjizat sifatnya dan berisi surat-surat dari Allah yang disampaikan kepada kita. Maka ketika Anda mulai menghafal, rasakanlah Anda, ya, sedang mendapatkan surat dari Allah dan hadirkan rasa cinta kepada Allah yang dalam. Rasakan setiap surat itu adalah bagian yang ditujukan langsung kepada Anda, maka akan hadir suasana tertentu dalam hafalan kita. Ini poin yang paling penting dalam persiapan diri. Yang lainnya sudah saya turunkan, apakah itu guru atau yang lain-lain sebagainya, sudah saya terangkan lebih jauh sebelum-sebelumnya. Karena itu Anda bisa amati di YouTube Adi Hidayat Official, silahkan gali lagi
keterangan saya sebelumnya Anda bisa dapatkan. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan ke sini, saya ingin ingatkan dulu, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa media yang official, ya, media yang official untuk semua taklim saya, untuk semua hal-hal yang saya sampaikan, pelajaran apapun, itu Anda bisa diikuti di media sosial official kami, yaitu Adi Hidayat Official, baik Instagram ataupun di Facebook, terlebih di YouTube. Ya, karena saya sempat diperlihatkan oleh teman-teman, Ustadz ini ada channel ini, ada yang juga merubah logo, ada yang macam-macam gitu ya. Nah, itu saya hanya ingin sampaikan saja bahwa yang formal di Adi Hidayat Official. Jadi Anda bisa mengambil langsung dari situ, sehingga nanti saya bertanggung jawab penuh atas yang disampaikan melalui saluran resminya. Yang lain saya tidak tahu, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian setelah ini tuntas, maka kita akan masuk ke fase yang ini. Ya. Kita ambil jeda dulu selama 10 detik untuk bisa memberikan fokus kepada kita untuk menyimpulkan apa yang telah kita bahas tadi. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tarik nafas sebentar. Fokus lagi. Nah, saya simpulkan dulu. Masih ingat? Sebelum kita mulai, cek perlengkapan kita sudah ada atau belum. Kemudian yang kedua, perbaiki niat karena Allah secara serius. Selanjutnya, awas, fokus. Yang tak penting, tepikan. Yang penting kita siapkan. Ini masih ada ke Ramadan sekitar 2 pekan, 14 hari ke depan. Ya, karena itu, apa yang kita butuhkan, segera siapkan. Yang tak penting, tepikan. Kemudian, hadirkan rasa. Ya, ketika nanti mulai berinteraksi. Sudah paham ini? Mari kita lanjut ke step berikutnya. Teman-teman, kalau kita melihat tahapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima Al-Quran yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ternyata didapati ada tahapan-tahapan dalam penerimaan firman itu sebelum tuntas ditanamkan pada jiwa Nabi, pada diri Nabi, sebanyak 30 juz, 114 surah itu, ya, yang kemudian terhafalkan dengan sempurna, bahkan dicek malaikat Jibril untuk mengecek kesempurnaannya yang telah dihafalkan dalam jiwa, ya. Jadi bukan sekedar di kepala. Kalau di kepala ini masuknya ke memori, ke otak, tapi kalau dalam jiwa masuknya ke hati. Nah, beda antara hafalan di kepala dengan hafalan yang menembus kepada jiwa. Hafalan yang menembus kepada jiwa, di jiwa kita nanti ada takwa, ada bagian takwa. Jadi ada nafsu, ada takwa. Ya, nafsu nama lainnya fujur. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran surah 91 itu ayat 7 sampai 10 itu. Ya, wa nafsi wa ma sawaha. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nama lain fujur itu nafsu. Jadi ada nafsu, ada takwa. Nah, kalau Al-Quran sudah kita hafalkan, tersimpan dalam jiwa kita, masuk bagian takwa. Nanti di takwa ini akan memberikan sinyal ke tubuh kita untuk mengamalkan isi Al-Quran. Itu. Jadi nanti sinyal-sinyal takwa ini masuk ke tangan. Ayat-ayat itu diamalkan, ayat-ayat tangan apa? Kan banyak ayat tangan ya, dalam Al-Quran. Ayat mata apa masuk ke mata. Jadi nanti kita bukan sekedar hafal, tapi mata ini dibimbing oleh ayat yang dihafalkan untuk mempraktekkan hafalan kita. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya palingkan dari yang tidak baik. Jadi ketika melihat yang tak baik, misalnya karena keadaan tak sengaja terlihat, itu langsung ayatnya muncul, matanya dipalingkan. Itu yang dimaksud hafalan tembus kepada jiwa. Nanti kita akan lihat tahapan-tahapannya. Ya, karena itu orang-orang yang hafal Quran dengan benar, itu otomatis nanti akan merubah perilakunya ke dalam perilaku dan suasana yang lebih baik. Itu pasti. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada para penghafal Quran yang benar, ketika hafal ayat-ayat itu, mereka akan bergegas mengerjakan amal-amal kebaikan karena bimbingan Allah. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ketika hafalannya hanya di kepala. Dia cuma pintar di sini saja. Awas, hati-hati nih, pintar mengeluarkan dalil tapi nggak pandai mengamalkan. Yang celaka pintar berdebat.
pintar mengutip dalil untuk kepentingan dunia. Ya, awas hati-hati. Nanti banyak yang zalim. Wa minhum zalimul li nafsi. Ada yang hafal Quran cuma di kepala, karena itu di antara mereka ada yang zalim. Tidak menempatkan Quran sesuai dengan tempatnya. Anda hafal Quran tapi pandainya mencela orang, pandai berdebat, pandai menipu, ngambil motong-motong ayat, terus menyampaikan pada masyarakat. Nah, itu belum sampai kepada jiwa hafalannya. Ya, walaupun ada di kepalanya. Yang paling agak gawat, hafal di luar kepala. Nah, itu belum hafal. Hafal di luar kepala itu belum hafal, masih di luar. Oke? Karena itu, kita akan lihat bagaimana menghadirkan tahapan-tahapan yang pernah ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap apa yang Nabi praktekkan ya, dalam konteks bingkai syariat yang ya diperintahkan, diberi petunjuk oleh Allah, maka itu petunjuk wahyu yang jadi teladan bagi kita untuk mengikutinya. Ya, Quran masih ingat surah 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kami telah tetapkan pada Anda semua, ya, pada diri Rasulullah SAW itu ada suri teladan terbaik. Jadi apa yang beliau kerjakan, beliau alami, itu teladan terbaik bagi kita. Ya, karena itu bahkan Allah mengatakan di Quran surah ketiga ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad pada semua umatmu, kalau kalian serius mencintai Allah, maka buktikan dengan mengikuti Nabi. Termasuk tahapan saat kita akan menghafal Al-Quran. Nah, tahapan pertama, bagaimana Nabi mendapatkan pendidikan dari Allah saat akan menghafal Quran dan menerima wahyu itu, maka ternyata tahapannya bukan langsung hafalan, tapi Allah mengenalkan Al-Quran dulu kepada Nabi, ya, yang saya istilahkan dengan ta'aruf Al-Quran, dengan bacaan Iqra. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi fase pertama, fase Iqra. Ya, fase qiraah. Qiraah. Oke? Fase qiraah. 5 ayat diturunkan di fase pertama. Bahkan sebelumnya Nabi mengatakan saya nggak bisa baca. Tuh, ini sangat menarik. Ya, jadi Allah ketika menurunkan Al-Quran, firman pertama yang disampaikan kepada Nabi bukan ihfaz, hafalkan. Lihat, Nabi tidak diminta menghafal, tapi yang diminta oleh Al-Quran, iqra, baca. Karena mustahil orang bisa menghafal dengan benar kalau tak bisa baca dengan benar. Jadi kalau nggak bisa baca dengan benar, nanti yang dihafalkan yang salah, keliru. Ya, karena itu Allah turunkan perintah, Iqra, baca dulu. Maka tahapan pertama, fase pertama, saat kita mulai akan menghafal Al-Quran, ta'aruf dulu dengan Al-Quran dengan melewati fase Iqra, baca. Ini dia. Baca, qiraah. Ya. Qiraah itu artinya membaca dengan benar, walaupun tidak disertai dengan tuntutan untuk memahaminya. Nah, ini fase awal. Ya, nanti ada fase yang kedua, saya terangkan kemudian. Jadi kalau qiraah, ini pada umum ya, makna umum. Yang saya ambil makna umum ya. Jadi bacaan yang tidak disertai dengan tuntutan untuk memahaminya. Ya, jadi di sini tidak ada tuntutan untuk memahami. Yang penting bisa baca dulu. Baca dulu aja. Ya. Baca dari mengeja. Baik, sama dengan saya katakan gini, coba baca. Persiapan diri. Baca. Yang penting bisa baca dulu. Mau Anda paham, mau tidak, baca dulu. Ini tahap pertama. Karena itu ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW perintah pertama ini, maka difirmankan oleh Allah melalui malaikat Jibril, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad SAW baca. Baca karena Allah, karena Rabbmu yang merawat, yang menghidupkan, yang menciptakan, yang menjadikan semua untukmu, yang memudahkan segala penciptaan. Jadi mencipta saja begitu mudah, apalagi menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Nah, jadi ini tahapan yang pertama, bahwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menghafal, kita bisa baca dulu. Supaya benar bacaan kita akan berpengaruh kepada benarnya hafalan kita. Nah, jadi jangan sampai bacaan belum benar, sudah memaksakan untuk menghafal misalnya. Nah, dikhawatirkan nanti apa yang dihafalkan jadi banyak yang keliru. Ini yang mendasari kemudian munculnya tahsin di kemudian hari.
Ya, tahsin itu kan perbaikan. Diperbaiki itu karena memang ada yang keliru. Ya, dulu orang belajar tajwid, membaca dengan baik dan benar. Dari jaudah, jada yajudu jaudatan. Ya, jauh ada yujawwidu, tajwid dan membaguskan. Jadi belajar ya bagaimana makhrajnya, sifat hurufnya dan sebagainya, madnya, ya tebalnya, tipisnya. Jadi ketika benar bacaan itu, maka hafalan pun akan benar. Ini bagian pertama. Keutamaan di sini, teman-teman sekalian, dan mohon maaf sekali, jangan merasa kecil. Ya, jangan merasa kecil. Aduh, saya kok gimana ya, malu sama yang lain, harus baca dulu, saya nggak bisa, aduh, saya terlambat. Tidak ada yang terlambat. Masih ingat gak? Bukankah firman ini turun saat usia Nabi 40 tahun? Ya kan? Nabi 40 tahun, Anda baru berapa? 20 tahun? 30 tahun? Saya 50 tahun Ustaz, ya beda 10 tahun. Baik. Itu Nabi, belum sahabat yang lain. Ada yang lebih sepuh daripada itu. Ya, masuk Islam, ikut belajar baca juga. Baik kan? Bukankah ada Abdullah bin Abi Umi Maktum, ada sahabat lain yang lebih sepuh daripada Nabi. Mereka belajar juga. Ya, karena itu jangan jadikan alasan bahwa kita belum mampu, pesimis karena usia, tidak. Tepikan semua. Karena Quran difirmankan oleh Allah untuk semua tanpa batas. Mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau melihat, mau yang ditutup penglihatannya oleh Allah supaya tidak bisa melihat maksiat. Ya, semua punya potensi untuk baca. Dan yang paling menarik adalah, bukankah Nabi pun di awal masa ketika difirmankan Iqra, baca, beliau katakan apa? Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Tuh. Allah, saya nggak bisa baca. Nah, jadi bagi Anda yang baru memulai, nggak usah takut. Dan jangan berkecil hati. Karena itulah rahmat diberikan oleh Allah kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW untuk memberi peluang pada siapapun. Hei, nabimu dulu pun memulainya nggak bisa baca. Tapi ketika ada optimisme, niatnya benar, fokus, dilakukan karena Allah, Allah mudahkan. Jangan takut. Boleh jadi yang hafal 1-2 juz sekarang, ya bisa tersusul oleh Anda yang bahkan belum bisa baca kalau Anda benar niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Ya. Dan saat Anda memulai membaca ini, maka setiap hurufnya melalui keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dia mendapatkan 10 kebaikan. Poinnya 10. Setiap huruf lah ya, setiap huruf. Jadi kalau Anda baca Bismillahirrahmanirrahim saja, itu sudah 19 huruf. Kalikan 10. Ya, 190. Ya, jangan dihitung sama manusia lah ya. Nanti hitungan Allah kan berbeda. Saya sering katakan, dalam hadis Muslim saja masuk masjid itu udah 25 kebaikan. 1 kedua 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun. Kalau kita ambil misalnya, ya, dari persamaan itu diterapkan ke sini, maka berapa pahala yang kita dapatkan? Setiap hurufnya. Ya, kalau kita masih belajar untuk maksimal, belum bisa baca, kita maksimalkan, ya, falahu ajran, dia mendapatkan 2 kali pahala. Di pahala bacanya dan pahala kesungguhannya untuk belajar. Kalau sudah lancar, disertai malaikat. Masyafaratil kiramil bararah, akan disertai malaikat mulia yang akan membimbing ia, karena Quran sudah ada dalam dirinya, maka dibimbing malaikat supaya tidak mengerjakan perbuatan maksiat yang bisa menghilangkan Al-Qurannya. Ini tahap pertama. Jadi sebelum masuk kepada hafalan, kita masuk kepada tahap bacaan dulu. Nah, sekarang seperti apa bacaan yang kita siapkan sebelum masuk kepada fase hafalan, khususnya yang diinginkan menghafal singkat, yang kita berharap 30 juz itu selesai dalam kurang lebih 30 hari. Nah, ini yang coba kita dalami dulu. Saya hapus sebentar. Ini karena sedang lockdown, ya maka ini saya kerjakan semua sendiri. Jadi rangkan sendiri, nulis sendiri, menghapus sendiri, ya. Anda di rumah tinggal melihat saja, simak, ikuti baik-baik, hafalkan, amalkan, masuk surga. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Kelihatan? Kelihatan? Kurang ya? Gimana kalau kita coba pakai spidol yang lain, ya? Supaya bisa lebih memudahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Coba kita cek dulu. Lebih kuat ya. Kita pakai yang ini. Teman-teman,
jangan terburu-buru. Kita masih punya 2 pekan. Ya. Sebelum Ramadan. Ya, 2 pekan menuju Ramadan. Kita akan maksimalkan 2 pekan ini, 14 hari, untuk mengoptimalkan bacaan. Ya, supaya kita bisa berta'aruf lebih dalam dengan Al-Quran. Semakin sering kita baca, semakin banyak kita baca, semakin kita dekat dengan Al-Quran melalui bacaan, nanti ini akan membantu kepada kemudahan hafalan. Ya, karena itu orang yang sering baca, sebetulnya dia sedang setengah menghafal. Ya, dan nanti yang paling dahsyat itu, banyak bacaan itu akan berpengaruh pada 2 hal. 1, cepat untuk menghadirkan hafalan. Yang kedua, lama hafalan melekat dalam jiwa. Jadi sulit lupanya. Ya, jadi sudah cepat hafalnya, sulit lupanya. Jadi ini keunggulan banyaknya bacaan sebelum hafalan. Saya beri contoh begini. Anda membaca Al-Fatihah. Bukankah tiap hari dibaca 17 kali? Ya, 17 kali udah pasti tuh. Kalau 16 kali berarti subuhnya 1 rakaat tuh. Ya. Ya kan? Kita baca 17 kali kan? Minimal. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Selesai. Coba tunjukkan pada saya. Siapa yang bisa lupa Al-Fatihah dengan metode seperti itu? Bahkan refleks. Sambil merem aja bisa. Ya. Anda sambil baca yang lain, ini baca gini, ini baca buku bacaan, bisa baca Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibolak-balik baca. 2 alhamdulillahirabbil alamin, 5 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 7 ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa. Kenapa? Karena sering dibaca. Ya, kenapa orang kalau Al-Kahfi, Yasin cepat sekali? Ya karena sering dibaca. Nah, karena itu yang kita lakukan pertama kali bagaimana memperbanyak bacaan selama 14 hari ini sebelum masuk ke bulan Ramadan dengan bacaan yang benar. Ya, karena itu saya ingin ajarkan dulu bagi Anda yang masih pemula, ya mau belajar, maka Anda bisa bagi ini. Anda maksimalkan dulu misalnya 4 hari atau sepekan pertama, 1 pekan belajar tajwid dengan serius. Alhamdulillah, ya kan ini ada anjuran untuk lockdown 14 hari kan di rumah karantina. Ya lockdown saya maksudkan lockdown masing-masing. Ya lockdown di rumah masing-masing, karantina masing-masing. Ya 14 hari kan, ini pas tuh. Pas ya. Alhamdulillah kalau kita benar-benar semua orang Islam mengerjakan ini semua, bahkan komitmen nih dengan masjidnya, RT-nya, RW-nya nggak keluar dulu. Kita baca Quran aja dulu 14 hari ya di rumah. Baik, kemudian ibadah dan seterusnya. Insya Allah sehat nih karena masa inkubasi virus itu kan 14 hari. Jadi kalau benar-benar bagus di rumahnya 14 hari, semua kompak baca Quran, ya siapkan menghafal, sholat dengan bagus, berdoa kepada Allah, kerjakan baik-baik. Ini begitu masuk Ramadan 14 hari lagi selesai masuk Ramadan, besoknya sehat semua. Tinggal wilayah Anda ditutup, masjidnya khusus untuk bagian Anda, jadi setiap komplek disiplin 14 hari, itu insya Allah Ramadan tarawih bisa di masjid, ngaji bisa di masjid. Jadi jangan buru-buru dulu. Ya kita menyimpulkan misalnya ini Ramadan nanti begini, tarawih ini begini, tidak. Kalau kita mau ikhtiar, insya Allah bisa. Tinggal kembali kepada diri kita. Dah, simpan dulu yang itu ya. Kita fokus sini dulu. Jadi 1 pekan, bagi yang sifatnya belum lancar, ini belajar dulu cara membaca dengan benar. Ya, caranya dengan tajwid. Ya, saya tidak membuka dulu untuk ini. Ya, supaya saya bisa fokus kepada format hafalan dulu. Jadi Anda nanti bisa berbagi juga ya pahala dengan ustadz-ustadz lain. Silahkan klik di YouTube misalnya bagaimana pelajaran tajwid yang bagus. Sekarang ada Syekh Aiman. Ya, Syekh Aiman itu bagus sekali. Syekh Aiman Rusdi Suwaid itu bagus. Anda ketik misalnya Syekh Aiman. Tajwid aja beginilah ya seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul ya. Maaf, beliau bukan orang Bandung ya, bukan orang Bekasi, bukan orang Sumatera, bukan orang Padang, orang Arab orang Arab,
Tapi insya Allah paham kita, paham ya. Karena Quran di Arab, Quran di Indonesia sama-sama Quran. Jadi ketika menerangkan juga ada gambar, ada apa bisa. Atau ustaz-ustaz lain ya yang di Indonesia, yang juga insya Allah tidak akan jauh dari sini. Jadi selama sepekan tuh, ikuti, baca dengan benar ya, ikuti. Nah sudah bisa, sepekan berikutnya tinggal diterapkan kepada bacaan Al-Quran di mushaf. Bagi yang sudah baik bacaannya, baik, maka saya akan coba berikan metode bacanya supaya setidaknya menghadirkan rasa Al-Quran di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, diharapkan bisa memudahkan saat masuk proses hafalan. Baik teman-teman, ada berapa juz Al-Quran? 30 juz. Baik, 30 juz. Kita punya waktu 14 hari. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang banyak waktu di rumah, hampir 24 jam juga. Waktunya sangat lenggang, kan udah bisa mengerjakan macam-macam, bahkan ada yang mulai sampai jenuh tuh, karena nggak ada kegiatan. Nah, kalau Anda isi dengan ini, insya Allah nggak ada jenuhnya tuh. Insya Allah nggak ada jenuhnya. Ya. Jadi kita ambil dulu untuk tahapan pertama sebagai pemanasan, kita ambil 1 hari, ya, 5 juz 1 hari. Ya, ini kita jadikan 1 pekan pertama. 1 pekan pertama kita jadikan 1 hari 5 juz. Ya, berarti 30 juz akan selesai dalam 6 hari. Nah, 1 hari 5 juz, 5 juz, 5 juz, 5 juz. Formulasinya begini. Gunakan setiap waktu sholat. Subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, kemudian isya. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 juz ini kita bagi 5. Jadi ini 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Baik. Ini 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Jelas ya? Kalau Anda merasa berat karena baru memulai, maka Anda bagi 2. Sebelum subuh setengah juz, setelah subuh setengah juz. Jelas? Baik. Antara subuh ke zuhur itu kan panjang. Anda jangan tergesa-gesa masuk ke sini. Ulangi lagi yang ini, juz pertama. Ya, saya ulang ya. Tolong ikuti betul apa yang saya sampaikan. Ya, jangan mohon maaf menyalahi ya, atau jangan ikuti perasaan Anda yang kadang-kadang setan yang membawa ke situ. Ya, suruh cepat, nanti jadi berat bagi kita. Apa kalau Anda ikuti dengan benar, insya Allah Allah akan berikan kemudahan, lebih mudah setelahnya. Jadi kalau Anda memulai setengah juz sebelum subuh, setengah juz setelah subuh. Ya, jadi setengah juz setelah tahajud misalnya ya, harus tahajud. Menghafal Quran harus tahajud walaupun dimulai dengan 2 rakaat, witir 1 rakaat. Dimulai sebelum subuh setengah juz, setelah subuh setengah juz. Nanti jarak antara subuh ke zuhur, ini ulang lagi yang 1 juz, baca aja. Terus, kalau lagi jenuh, baca sampai Anda menikmati bacaan Quran tanpa jenuh. Ya, baca aja pokoknya. Baca. Anda mau lihat sama artinya boleh, silakan. Mumpung waktunya panjang. Zuhur, 1 juz lagi. Ya. Zuhur ke asar masih ada waktu, Anda belum ada aktivitas yang lain, baca lagi. Ya, ini mau 3 kali, 4 kali silahkan. Sampai Anda mau ngerjakan yang lain lagi. Mau masak, itu kosong lagi, baca lagi. Ingat, kalau niatnya benar, ini pasti kecintaan dan kerinduan membaca akan banyak. Kemudian zuhur, seperti tadi. Asar demikian. Maghrib 1 juz juga. Maghrib ke isya pendek, mungkin ini cuma sekali dibacanya. Ya, kemudian isya 1 juz lagi. Setelah itu istirahat. Ya, istirahat 5 juz selesai. Hari berikutnya, hari kedua. Ya, juz yang berikutnya, juz 6 sampai 10, 5 juz lagi. Terus berlangsung sampai 6 hari, berarti selesai 30 juz. Ya. Hari ke-7. Lihat baik-baik. Hari ke-7. Anda berhenti sejenak. Ya, Anda berhenti sejenak. Di sini
Anda bacakan surah Al-Kahf dengan surah Al-Qamar. Ya. Isi dengan doa, minta kepada Allah supaya dimudahkan. Jelas? Minta pada Allah supaya dimudahkan. Baca surat Al-Kahf, kemudian baca surat Al-Qamar. Ya. Al-Qamar. Baca ini, terus minta kepada Allah supaya dapat kemudahan. Baik. Anda jeda dulu ini, ya. Kemudian hari berikutnya seperti tadi lagi. Sama persis. Ya, sama persis. Samakan semua 5 juz. Jelas? Berlangsung selama 6 hari. Nah, 1 hari lagi, ingat ya? Ini kan 6 hari tuh. Jadi tadi kan 7 hari. Ini kan hari ke-7-nya berdoa. Kemudian yang kedua 6 hari, berarti kan baru 13 hari kan? Ada sehari lagi kan? Sehari lagi, khususkan untuk memperbanyak juz 1 sampai juz 5. Ya, jadi hanya 1 hari itu Anda fokus kepada juz 1 sampai 5. Banyakin bacanya. Ya, sebelum memulai 1 Ramadan, sebelum malamnya tarawih. Ya, banyakkan 1 sampai 5, dan minta kepada Allah banyak-banyak doa supaya dimudahkan. Nah, ini tahap pertama. Kalau apa yang Anda kerjakan ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, insya Allah nanti akan membantu kepada hafalan. Tinggal metode menghafal seperti apa untuk kita memulai. Nah, ini kalau saya simpulkan lagi, kita punya 14 hari, maka sepekan pertama, mohon Anda bisa bagi lewat waktu sholat, setiap hari 5 juz, maka 6 hari 30 juz. 1 harinya baca surat Al-Kahf dengan Al-Qamar, ya cukup sekali, terus minta kepada Allah kemudahan. Doa aja. Ya doa, terus boleh tambahkan Al-Fatihah, minta kepada Allah supaya dimudahkan nanti menghafal Quran. Ya, minta doa untuk orang tua, minta doa juga, terus mohonkan kebaikan-kebaikan. Kalau bisa juga isi dengan sedekah di sini. Ya, sedekah. Di sedekah niatkan untuk kemudahan hafalan Quran. Jadi isi dengan sedekah juga, diniatkan. Ini 1 hari ini. Nah, kalau ini udah selesai, kemudian ke pekan yang kedua selama 6 hari seperti bagian pertama tadi, ya 30 juz, sisa 1 hari sebelum besoknya Ramadan, fokuskan untuk juz 1 sampai 5. Perbanyak. Ya baca lagi sebelum memulai di kesempatan berikutnya. Nah, ini sudah selesai. Tarik nafas dulu. 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Paham ini insyaallah? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita hapus dulu. Kalau ini sudah paham, sekarang tinggal masuk pada bab berikutnya, ke proses hafalan. Ini dia. Jadi sudah terbiasa kan? Sudah baca, terus sudah kenal, sudah enak tuh, sudah kebayang-bayang sebagian ayat-ayatnya. Nah sekarang bagaimana menerapkan hafalan yang efektif seperti Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memulainya? Seperti apa cara kita memetakannya? Nah, bab ini kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Jadi kita fokus dulu pada aspek bacaan ini, nanti part yang kedua atau bagian kedua baru kita masuk kepada bagian hafalan. Insyaallah nanti teknisnya saya jelaskan. Kita nanti ada 3 bagian ya. Jadi 1 tadi bacaan sudah, yang kedua nanti teknis hafalan, dan yang ketiga teknis murojaah bagi yang telah selesai 30 juz dengan nomor, dengan posisi, dengan letak dan sebagainya. Nah, sebelum berakhir saya ingin sampaikan khusus bagi teman-teman yang tergabung di sekolah UAH, usahakan Al-Quran hafal. Nanti insya Allah kita ada sesi khusus ya di luar yang sesi umum ini, seperti yang saya janjikan, kita bisa berinteraksi juga, nanti kita bisa perdalam
ya apa yang kita pelajari khususnya persiapan menjelang Ramadan. Nanti saya akan siapkan sesi khusus bagi yang teman-teman yang tergabung di sekolah UAH supaya nanti bisa menyiapkan maksimal di sesi Ramadannya. Saya kira ini yang saya sampaikan. Saya memohon kepada semua kawan-kawan khususnya ahli Quran semua supaya pertama kita menghidupkan malam dengan bertobat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan apapun, baik mungkin bangun malam atau sebelum tidur kita bertobat, beristighfar, ya dalam keadaan kita terjaga, kita minta sama Allah dengan permintaan yang baik dan khususnya kita mohon ya Allah semoga berkenan mengangkat COVID-19 Corona ini. Ya Allah kami sudah rindu ke masjid, ya Allah kami rindu berjamaah, ya Allah kami rindu Ramadan, kami rindu suasananya, kami mohon minta diangkat wabahnya, ya. Jadi kita berdoa yang baik, doa yang benar, hindarkan semua maksiat. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita dan hidupkan kita, suasana kita dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau cari hikmah tentang situasi, semua situasi pasti ada hikmahnya. Tapi semua hikmah itu akan terkumpul kepada ujian sesungguhnya sebesar apa amal soleh yang kita siapkan sebelum berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi bagi yang belum mendapatkan langsung masuk ke akhir store aja ya. Saya sudah banyak pertanyaan Ustadz, saya belum dapat ini itu. Masuk ke akhir store. Ya, di store itu nanti Anda akan temukan. Ya, temukan hal-hal yang tadi saya sampaikan dan mudah-mudahan semua jadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik astaghfiruka wa natubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.